Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 9. Injil Lukas bab 9 dengan judul perikop yang pertama, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini tidak disebutkan nama-nama dari ke-12 muridnya ya, tetapi di Injil yang lain disebutkan. Di sini disebutkan mengenai apa yang dilakukan Yesus kepada ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan juga untuk menyembuhkan orang. Karena memang banyak orang yang sakit. Dari dulu sampai sekarang tuh banyak orang sakit. Bahkan boleh dibilang semua orang sakit. Tidak ada yang benar-benar 100% tidak sakitnya. Mungkin sakit kepala, sakit pusing, itu sudah sakit nih, menderita. Dan Yesus memberi tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi murid-murid Yesus, pengikut Yesus itu berkuasa atas setan-setan di dunia ini, karena dunia ini dikuasai oleh setan-setan. Tetapi murid Yesus, pengikut Kristus, itu menguasai setan-setan ya, jangan sampai kita malah dikuasai oleh setan-setan, karena dunia ini kan penuh dengan setan, berbagai macam setan. Setan harta, setan kuasa, setan cinta ya, setan perkawinan, setan yang suka kawin, itu menguasai sekali setan-setan itu. Makanya kita harus berkuasa atas setan-setan itu. Kita kuasai setan-setan itu. Jangan kebalikannya, kita dikuasai oleh setan-setan, dikuasai oleh hawa nafsu kita. Setan itu bekerjanya melalui apa? Melalui hawa nafsu kita, memakai hawa nafsu kita. Jadi kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, itu artinya kita dikuasai oleh setan, oleh setan-setan. Makanya ketika kita dikuasai oleh setan-setan itu ya kita bertindak ceroboh gitu. Bertindak semena-mena, sesuka hatinya aja, mengikuti hawa nafsunya aja. Itulah ciri khas orang yang dikuasai oleh setan. Yesus mengatakan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan ya. Tidak usah membawa bekal, tidak usah membawa roti, uang, 2 helai baju juga nggak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan akan menyediakan. Tuhan Yesus akan menyediakan. Ya, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus sebetulnya menyertai mereka masing-masing dalam perjalanan mereka. Tuhan Yesus berwujud dalam rohnya, menyertai orang-orang itu, menyertai murid-muridnya. Sebetulnya di sini juga seperti transfigurasi. Yesus tidak bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Jadi Yesus mengutus mereka, tetapi mereka tetap didampingi oleh Yesus ya, di dalam rohnya. Hanya saja kita tidak menyadari itu.
Kan tiap-tiap murid ini 12 ini pergi ke berbagai desa. Jadi tidak segerombolan pergi ke satu desa. Tidak, mereka berpencar. Nah, Yesus menyertai mereka dalam roh. Di sini sebetulnya Yesus sudah bertransfigurasi lagi, berubah wujud menjadi roh ya, menyertai murid-muridnya ya, menyediakan ini. Jadi murid-muridnya tidak perlu khawatir ya, tidak usah membawa apa-apa dalam perjalanan. Makan roti, uang, bekal pun tidak perlu. Lihat ini. Ini Petrus. Oh, dan ini ada Maria Magdalena ya, yang disembuhkan dari 7 macam roh jahat yang sudah disembuhkan ya, mengikuti murid-murid Yesus yang 12 itu untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di sini Petrus sedang memberikan perumpamaan tentang, kalau kita ingat, Yesus memegang pasir lalu melepaskan pasir dari genggaman tangannya. Ini perumpamaan tentang membangun rumah di atas batu karang atau di atas pasir. Kalau membangun di atas pasir, angin ribut, hujan badai akan menghancurkan rumah itu. Jadi kita fondasi roh kita juga harus dalam fondasi yang kuat, batu karang, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita membangun hidup kita, roh kita di atas dasar Tuhan Yesus, kita akan menjadi kuat melawan setan-setan itu tadi, setan-setan dan berbagai penyakit. Jadi selama kita mengikuti Kristus, memikul salib, itu kita akan sehat. Kita akan dijauhkan dari berbagai penyakit ya, tentu kadang-kadang sakit ya, tapi lalu ada kesembuhan. Segera ada kesembuhan ya. Pengikut Yesus kan di sini tidak ada yang sakit-sakitan ya. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus. Jadi makanya kalau kita sakit, segeralah kita bertobat, kita ikuti Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Yesus juga mengatakan, jika di suatu tempat kamu tidak diterima, keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Sebagai peringatan ya. Mengerikan sebetulnya ya, mendapatkan peringatan seperti itu ya. Nanti di akhirat nanti akan berhadapan dengan Yesus. Yesus di akhirat nanti akan mengatakan kepada orang-orang yang menolak mereka, "Aku tidak kenal engkau. Pergi." Dicampakkan ke dalam kegelapan yang mengerikan ya. Jadi sebetulnya hati-hati sekali ya. Harus hati-hati. Jangan sampai kita dikebaskan. Bagi saudara yang mungkin belum percaya, segeralah membuka hati, menerima Yesus. Paling tidak jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus, yaitu kasih ya. Kasih itu luas ya, bisa dijabarkan menjadi ya paling tidak 10 perintah Allah itu ya. Jangan membunuh, jangan merusak, jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu, sesamamu manusia, kuduskanlah hari Tuhan. Itu hanya 10 dari perintah Tuhan yang banyak sekali ya. Secara umum dirangkum menjadi satu perintah, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua supaya kita tambah pengetahuan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Lukas bab 9. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.